Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, apa kabar guys? Jadi video ini dibuat untuk menggantikan knowledge sharing offline yang tidak bisa dilakukan karena adanya virus COVID-19 atau coronavirus. Jadi kita harus social distancing, jaga kesehatan ya guys ya. Untuk knowledge sharing kali ini kita akan ngebahas tentang digital, ya lebih ke tips dan trik. Yang pertama tentang gerbang logika. Jadi gerbang logika itu dasar dari digital ya, yang membentuk digital itu dari gerbang logika. Nah, ada 8 gerbang logika dasar yaitu AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, NOT, dan buffer. Nah, untuk AND sendiri itu perkalian, jadi outputnya akan 0 kalau ada 0, kalau inputnya ada 0. Nah, kalau OR penjumlahan, jadi selama inputnya ada 1, apapun dijumlah 1, ya 1. Kalau XOR lebih ke perbandingan antara dua input, jadi kalau misalnya inputnya beda, outputnya akan 1. Kayak misalnya ini A-nya 1, B-nya 0. Nah, nanti outputnya sama dengan 1. Nah, kalau not itu inverse, jadi kalau misalnya inputnya 0, outputnya bakalan 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Kalau buffer itu lebih kayak jembatan doang, jadi kalau misalnya inputnya 0 ya outputnya 0, kalau inputnya 1 ya outputnya 1. Nah, untuk simbol-simbolnya ini seperti ini, AND, OR, XOR. Kalau untuk NAND, NOR, dan XNOR itu tinggal dikasih bulatan kecil di depan, itu tandanya inverse ya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya untuk tips untuk memudahkan Anda mengingat. Jadi kadang-kadang kita kan kalau misalnya ngapalin itu susah ya, apalagi 8 gerbang, 8 simbol, 8 truth table, 8 kondisi kan. Jadi kita bagi jadi 4 gerbang dasar saja yang cukup untuk diingat, yaitu NOT, AND, OR, dan XOR. Nah, karena kenapa 4 gerbang dasar? Karena sebenarnya gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XNOR itu dibentuk dari 4 gerbang dasar ini, yaitu NOT, AND, OR, dan XOR. Nah, untuk contohnya di sebelah kanan ini ada simbol gerbang NAND ya. Jadi inputnya XY dan outputnya Z. Z sama dengan XY. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi N itu perkalian. Jadi di sini Z sama dengan X kali Y. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi selama ada input 0 ya kondisi outputnya akan 0. Karena perkalian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gerbang NAND itu seperti ini. Jadi bedanya sama yang N, di depannya ada bulatan kecil. Itu maksudnya inverse. Dilihat dari persamaan outputnya itu Z sama dengan XY not. Atau artinya XY dinotkan, diinverskan. Makanya tadi berbalik dari N. Sehingga tabel kebenarannya juga seperti ini. Selama ada 0, outputnya akan 1. Jadi kalau misalnya output N itu berlogik 1 selama semua input 1, dan berlogik 0 selama ada input berlogik 0. Nah, kalau misalnya di NAND itu berlogik 0 saat semua input 1, dan berlogik 1 selama ada input 0. Jadi kebalikannya, outputnya aja yang dibalik. Oke. Dan hal itu sama untuk gerbang NOR dan XNOR ya. Karena NOR itu OR yang diinverskan, kalau XNOR itu XNOR yang diinverskan. Jadi outputnya berbalik dari XOR. Oke, kita lanjut ya. Untuk konversi bilangan. Nah, konversi bilangan ini kita bahas dulu bilangannya. Bilangan digital itu ada 5 ya. Ada 5 itu sama BCD karena BCD-nya nggak dibahas. Untuk yang sekarang kita bahas ada 4. Bilangan biner, oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Nah, bilangan biner itu maksudnya bilangan berbasis 2, jadi hanya ada 0 dan 1. Nah, kalau oktal basisnya 8, jadi ada 0 sampai 7. Kalau desimal basisnya 10, dari 0 sampai 9. Nah, kalau heksadesimal basisnya 16, dari 0 sampai F. Nah, A, B, C, D, E, F ini mewakili angka nilainya 10 sampai 15. Jadi untuk A itu 10, untuk B itu 11, untuk C 12, untuk D 13, untuk E 14, dan F 15. Oke, kita lanjut. Kemudian cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2, yaitu basis biner pangkat 0 atau 1 atau 2, dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misalnya nih, kamu punya biner 11001. Nah, 2 pangkat 0-nya itu yang paling kanan ini ya. Nah, maksudnya dikalikan itu bitnya yang dikalikan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4.
Nah, ini yang dikalikan itu satunya 1 dikali 2/0. Yang ini 0 dikali 2/1, 0 dikali 2/2, 1 dikali 2/3, 1 dikali 2/4. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian dari masing-masing perkalian itu hasilnya dijumlahkan. Jadi 16 tambah 8 tambah 1 hasilnya 25. Nah, ini udah pasti ganjil ya. Kenapa ganjil? Kuncinya ada di bit terakhir. Kalau bit terakhirnya 1 pasti ganjil. Kalau bit terakhirnya 0 pasti genap. Nah, kalau kamu misalnya bit terakhirnya 1 tapi kamu hasil ke desimalnya genap ya berarti itu udah pasti salah, harus dicek lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke biner. Nah, untuk desimal ke biner ini membagi bilangan desimal dengan 2. Kenapa 2? Karena basis biner 2 ya. Dan menyimpan sisa baginya per setiap pembagian hingga hasil baginya itu kurang dari 2 atau sudah tidak bisa lagi dibagi 2 habis. Nah, hasil konversi ini urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal itu yang membentuk binernya. Untuk contoh nih, 125 desimal. Berapa binernya? Nah, ini dalam kurung 10 itu maksudnya desimal ya. Kan tadi basis 10 desimal. Nah, ini basis 2 biner. Nah, pertama 125-nya dibagi 2, hasilnya 62. Tapi ada sisa bagi 1 karena 125 itu ganjil kan ya. Kalau dibagi 2 berarti pasti ada sisa 1. Nah, sisa baginya ini kita simpan dulu. Nah, terus yang 62-nya dibagi 2 lagi, hasilnya 31. Kan 62 genap pasti nggak ada sisanya dong, pasti habis dong. Nah, sisa baginya simpan lagi 0. Kemudian seterusnya 31 bagi 2, 15, sisa baginya 1. Sampai nanti ketemu akhirnya nggak bisa dibagi 2 lagi. Nah, kalau di sini terakhirnya 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Nah, untuk 1 ini kan sudah tidak bisa dibagi 2 lagi. Berarti nanti hasil binernya akan terbentuk dari sini. Ada 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bit ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, jadi hasil konversinya itu urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Jadi dari paling bawah ini sampai paling atas ini 1. Nah, yang paling bawah ini disimpan yang paling kiri. Jadi bitnya itu 11101. Dari kiri 11101, 11101. Jadi yang ini di bawah ya. Yang ini di bawah yang. Nah, kalau misalnya kalian mau ngambil dari atas juga bisa. Tapi ya nanti dari kanan ke kiri ya, jadi kayak Arab. Jadi 10 111 1 10 1111. Nah, gitu. Ini untuk desimal ke biner ya. Jadi bitnya yang di bawah ini ya 1 2 3 4 5 6 7 7. Maaf, tadi salah. Oke. Lanjut ke bilangan oktal ke biner atau sebaliknya. Nah, untuk oktal ke biner ini caranya memecah bilangan oktal dalam persatuan bilangannya kemudian diubah ke bentuk biner 3 angka. Misalnya nih kita mengkonversi nilai 2 oktal. Binernya itu bukan 10 tapi jadi 010 jadi 3 bit. Nah, setelah itu hasilnya diurutkan kembali. Misal nih 147 oktal berapa binernya? Nah, 147 ini kan ada 3 satuannya 3 angka jadinya kan 1, 4 dan 7. Jadi ini oktal 147. Nah, dibagi persatuannya terus dicari binernya. Binernya itu dibentuk dalam 3 bit. Jadi misalnya 1 nih. Kalau 1 kan sebenarnya 1 aja cukup kan binernya, cuman karena harus 3 bit. Jadi kalian tambahin di paling kanannya 00. 001. Nah, kalau 4 100, kalau 7 111. Kenapa harus ditambahin di paling kanan nolnya? Kalau misalnya kalian ininya dibalik nih, 417. Nanti kan hasil binernya beda. Makanya harus ditambahin ya, jadi 3 bit semua. Makanya nanti biner yang dihasilkannya akan jadi seperti ini untuk yang 147 oktal. 001, 100 dan 111. Nah, seperti ini ya. Terus kalau misalnya kalian punya biner seperti ini, mau dioktalin gimana caranya? Ya, sebaliknya biner yang kalian punya dibagi per 3 bit dari yang paling kanan. Jadi kalau yang dari sini nih, paling kanan ini 3 diambil 123, 123, 123 dibagi. Nah, jadi nanti ada 3 angka ya yang dibentuk. Nilainya itu 0011, 1004 dan 111 itu 7. Jadi nanti oktalnya 147, hasilnya sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus ada konversi bilangan heksa ke biner dan sebaliknya. Sama halnya dengan cara konversi bilangan oktal ke biner. Nah, bedanya kalau di oktal itu kan 3 bit, kalau heksadesimal itu 4 bit. Ini maaf ya, salah.
Untuk hexadesimal itu binernya 4 bit. Nah, misal kita konversi 2 hexa menjadi biner, nah hasilnya itu bukan 10 tapi jadi 0010. Kalau di oktal kan 010 ya. Nah, misal nih ada soal A7F. Ingat ya, huruf ini mewakili angka. Jadi ada nilainya ini, A ini 10, F ini 15. Ingat-ingat ya, A sampai F itu 10 sampai 15. Nah, untuk bilangan untuk binernya, persatuannya itu diubah ke 4 bit. Jadi ini A diubah ke 4 bit, 7 diubah ke 4 bit, F diubah ke 4 bit. Nah, ini kan 10. Nah, binernya berapa 10 dari 4 bit? 1010. Nah, untuk 7 binernya kan 111, cuman karena harus 4 jadi tambahin 0 di paling kanan jadi 0111. Nah, untuk 15 ini binernya 1111. Makanya nanti hasil binernya jadi 1010 0111 1111. Nah, kalau misalnya kalian punya biner kayak gini nih, 10 ya inilah yang ini ya. Nah, terus kalian mau ubah ke bilangan hexa. Nah, caranya sama seperti oktal tadi, cuman kalau hexa dibagi per 4 bit. Jadi dibagi 4 bit dari yang paling kanan, terus 4 bit sampai habis. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, masing-masing nilainya itu yang ini 111 itu F 15, yang ini 0111 itu 7, yang ini 1010 itu 10 ya. Jadi A7F 10 7 15 kalau misalnya nilainya. Tapi kalau di hexa kan 10 sampai 15 diubah jadi A sampai F. Oke, lanjut. Nah, terus kita ngebahas dari desimal ke oktal ya, atau sebaliknya, atau dari desimal ke hexadesimal atau sebaliknya, karena sebenarnya menurut saya lebih mudah mengubah desimal ke oktal atau sebaliknya, atau oktal ke desimal, atau desimal ke hexadesimal atau sebaliknya, itu dengan cara mencari bentuk biner itu terlebih dahulu. Misal nih, kalian punya desimal 125, desimal 1023 atau 1222 misalnya. Nah, kalian kalau misalnya mau nyari oktal sama hexadesimalnya berapa, itu lebih baik diubah ke binernya dulu. Nah, setelah diubah ke biner, baru kalian pakai cara yang tadi dibagi, kalau oktal dibagi 3, kalau yang hexa dibagi 4 untuk nyari nilai hexa dan oktalnya. Kenapa nggak langsung aja sih? Karena kalau misalnya langsung dari desimal ke oktal itu harus dibagi 8. Dan kalau misalnya desimal ke hexadesimal itu dibagi 16. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan dari desimal ke biner itu jauh ya lebih mudah dari desimal ke biner karena dibaginya 2 genap. Kita pasti apalah kalau dibagi 2, nggak mungkin, ya mungkin keliru tapi kemungkinan kelirunya lebih kecil. Makanya lebih enak ngubah desimal ke oktal itu ke biner dulu. Sebaliknya dari oktal ke desimal juga kita cari aja dulu binernya baru ke desimal. Dan untuk hexadesimal juga seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada quotes nih. You will have 4 by 2 plus 2 and so does 1 plus 1 plus 2. It's just different way to achieve same result. Sometimes it is easier to do things with the longer way. Jadi maksudnya itu gimana? Nih, kalian bisa dapat 4 dari 2 tambah 2. Tapi begitu pula dengan 1 tambah 1 tambah 2. Hal ini tuh cuman cara yang berbeda, tapi hasilnya sama gitu. Jadi hasilnya tuh sama-sama 4. Nah, jadi terkadang lebih mudah untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang lebih panjang, meskipun lebih panjang tapi lebih mudah gitu. Nah, tapi ini terkadang ya, nggak semua kondisi seperti itu, nggak, terkadang aja. Nah, terus kita lanjut ke Keymap. Keymap itu apa sih? Keymap itu metode penyederhanaan aljabar boolean. Ya, Keymap itu Karnaugh map ya. Nah, Karnaugh map itu maksudnya mengurangi keharusan untuk perhitungan yang luas itu, karena kalau di aljabar boolean cara disederhanakan itu kan harus ada substitusi, distribusi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk Karnaugh map ini memanfaatkan pola yang terbentuk di tabel Keymap-nya. Nah, itu tuh memungkinkan untuk identifikasi yang lebih cepat. Jadi nanti lebih mudah dibanding dengan proses matematika seperti substitusi dan distribusi dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa pola Keymap itu terbentuk dari geometri 2, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi nanti polanya itu terbentuk dari anggota 1, anggota 2, anggota 4, anggota 8, atau 16 anggota. Nah, untuk tabelnya sendiri, agar penempatan tabel binarnya tidak keliru ya, jadi ada baiknya untuk memahami pola angka isi biner tabel. Nah, kalau di sini kan ada nih 0, 4, 12, 8, 1, 5, 13, 9. Nah, itu apa sih? Nah, itu tuh sebenarnya pola biner kolom baris AB, kolom AB dan baris CD. Nah, kalau dilihat nih misalnya
kita ambil 0 dan 4. Nah, 0 itu binernya berapa? 0 itu binernya 0, 0, 0, 0. Nah, 0, 0 dari kolom AB ini menjadi bit yang high dan 0, 0 yang CD ini menjadi bit low. Jadi artinya kalau di selarasin itu 0, 0, 0, 0 itu dari AB, ngitungnya dari yang paling kiri. Nah, misalnya ini 4 ya, 4. 4 itu binernya berapa? 4 itu binernya 01, 00 kan. Makanya AB ini letaknya di yang tinggi, 01 di kiri. Nah, untuk CD ini 00 di kanan. Jadi 04. Nah, kenapa kalian coba pahami ini supaya nanti nggak kebalik. Jadi kalian apalin aja nih baris sama kolom pertama. Kan ada polanya nih. 0, 4, 12, 8. Nah, ini loncatnya 44 ya, tapi yang dua kolom terakhir ini dibalik. Jadi 04, 12, 8. Terus yang barisnya ini ke bawahnya ditambah 1, cuman yang baris terakhirnya sama dibalik. 0, 1, 3, 2. Jadi ini kan kalau misalnya 1 ditambah 1 kan 2, cuman 2-nya ditaruh paling bawah, 3-nya di atasnya jadi dibalik. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena kalau misalnya kalian paham, terus kalian ingat pola ini, insya Allah kalian akan terhindar dari kebaliknya naruh bit ini yang kolomnya. Misalnya nih, ini kan harusnya 00, 01, 11, 10. Mungkin kalian lupa jadi ini malah 00, 01, 10, 11 kan nanti hasil keymapnya nggak akan bener gitu. Keliru nanti keymapnya. Nah, terus terakhir ya, bab selanjutnya pemodelan sistem ya. Nah, untuk model rangkaian digital dari sebuah kondisi, jadi maksudnya tuh kalian punya suatu sistem, terus sebuah kondisi input mengolah apa, untuk menghasilkan apa. Nah, itu dibuat model rangkaian digitalnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalian harus menentukan kondisi input dan output. Inputnya ada berapa, outputnya bagaimana, itu dimasukkan ke dalam bentuk truth table. Nah, setelah itu kalian pasti dapat persamaan kan? Nah, disederhanakan persamaannya. Kenapa harus disederhanakan? Karena kalau tidak disederhanakan nanti hasilnya akan masih terlalu panjang ya. Kayak kalau kalimat Indonesia itu nggak efektif. Jadi nanti kalau misalnya persamaan boolean yang nggak disederhanain, nanti gerbang logika yang dipakai itu lebih banyak. Jadi nanti lebih gede gitu nanti rangkaian logik digitalnya. Nah, udah terakhir, udah disederhanain, udah tinggal dibuat rangkaian digital. Rangkaian gerbang logika dari hasil penyederhanaan. Nah, ingat-ingat ya, gerbang logika itu kalau OR penjumlahan, kalau AND perkalian, NOT inverse, XNOR XOR kalau yang beda satu itu harus diingat-ingat ya. Nah, terus kita ke contoh soal nih, misalnya disuruh merancang rangkaian logika dengan dua input bilangan A 2 bit dan B 2 bit. Nah, maksudnya bilangan A 2 bit itu jadi bilangan A itu terbentuk dari 2 bit. Nah, kalau 2 bit itu maksimal berapa sih nilainya? Maksimalnya pasti 11 kan, 11 itu 3. Nah, jadi bilangannya itu 0 sampai 3. Dengan output Z sama dengan 1, maksudnya kondisi Z itu akan 1 logiknya bila bilangan A lebih besar dari B, dan Y sama dengan 1 bila bilangan A sama dengan B. Jadi kita dari sini udah dapat kondisinya ya, kondisi inputnya ya. Inputnya itu 2 bilangan, yang satu bilangan itu terbentuk dari 2 bit. Dengan output Z sama dengan 1 bila kondisi A lebih besar dari B, dan Y sama dengan 1 bila kondisi A sama dengan B. Oke, kita lanjut. Tahap pertama ya, truth table ya. Dari soal kita tahu input yang diproses ada 4 bit dan 2 keadaan output, makanya tabelnya akan seperti ini. Nah, karena inputnya ada 4, berarti ada 16 kemungkinan, yaitu 24. Jadi nanti kalian bikin 16 baris ya. Nah, untuk kombinasi 00 yang kayak gini jangan lupa ya. Jadi kalau 16 itu yang pertama dibagi 2. Jadi yang untuk A1 ini 0 8 kali, terus ke bawahnya 1 8 kali. Untuk baris yang kedua dibagi 2 lagi, 0 4 kali, 1 4 kali, 0 4 kali, 1 4 kali. Yang ini bagi 2, yang ini bagi 2 lagi. Jadi nanti akan benar gitu kombinasi si tabelnya. Bakal membuat 16 kemungkinan. Nah, terus untuk yang tadi outputnya, keadaan outputnya kan Y itu akan sama dengan 1 jika A sama dengan B. Nah, tadi sudah diketahui kalau 2 bit itu maksimalnya 3 kan, berarti 0 sampai 3 itu kemungkinannya 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Makanya untuk kolom Y ini pasti ada 4 kali outputnya berlogik 1. Nah, dari sini bisa dilihat nih. Cari aja di tabel yang bitnya sama. Bit bit A-nya sama bit B-nya ini 0 sama 1 kan 00. B0 sama B1 00. Nah, ini sama nih. Terus ke bawah lagi. Jadi ada 4 keadaan ya.
0 sama dengan 0, 11, ini 11 ya, 22, ini 33. Nanti kalau misalnya sudah dapat kondisi yang terpenuhi ini, diisi aja di kolomnya. Nah, setelah itu untuk kondisi Z itu kan Z akan berlogik 1 ketika A lebih besar dari B. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat kan ini kondisi A-nya itu bilangannya berarti 01 itu 1 dan B itu 00 berarti 0, 1 lebih besar dari 0. Berarti ini memenuhi Z. Kemudian yang ini misalnya 01 kan itu 1, B-nya itu 102. Nah, ini tidak memenuhi kan, berarti bukan Z. Z-nya tidak akan berlogik 1 pada saat kondisi ini. Kita ke bawah lagi terus sampai semua kondisi yang Z terpenuhi itu ditandai ya. Kalau di sini ditandai garis putus-putus warna biru biar nggak lupa aja. Kalau misalnya ditulis nanti langsung aja diisi di kolom Z-nya seperti ini. Ada 6 kondisi ya jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah kita selesai membuat truth table-nya, nanti yang kosong diisi 0 ya. Terus masuk ke langkah selanjutnya, itu penyederhanaan. Untuk penyederhanaan ini digunakanlah metode keymap. Kenapa digunakan metode keymap? Karena keymap-nya lebih mudah. Apalagi kalau misalnya nanti kalian menjumpai input yang lebih banyak, misalnya ada 8 input, 6 input. Itu kalau misalnya dibuat persamaan boolean, terus kalian sederhanakan dengan substitusi, eliminasi lah, distribusi, ya itu pasti bakalan ribet banget karena banyak banget dan kemungkinan salahnya juga banyak, makanya lebih enak pakai keymap. Nah, kita ambil contoh untuk output Z. Tadi Z itu ada 6 ya keadaan logik satunya, yaitu saat A-nya 1, B-nya 0, A-nya 2, B-nya 0, A-nya 2, B-nya 1, A-nya 3, B-nya 0, A-nya 3, B-nya 1, dan A-nya 3, B-nya 2. Nah, contoh untuk yang baris pertama ini, kita lihat 01 ini adalah bit A1 dan A0. Berarti A1-nya 0, A0-nya 1. Nah, untuk yang B-nya itu B1-nya 0, B0-nya 0. Kalau dilihat dari tabel keymap-nya, A1 0 dan A01 itu ada di kolom keempat. Ada di kolom kedua. Nah, ini ya kolom kedua. Nah, ini 01 ini maksudnya yang kiri ini 0 ini A1 dan yang kanan ini A0, sama semuanya kayak gini. Untuk 00 berarti A1-nya 0, A0-nya 0. Untuk 11 berarti A1-nya 1, A0-nya 1. Untuk 10 berarti A1-nya 1, A0-nya 1. Nah, sama juga dengan yang B ya. Jadi yang kiri itu mewakili bit yang kiri dan yang kanan mewakili bit yang kanan. Nah, ini kita udah tahu kan kondisi letaknya di mana? Di kolom 2. Barisnya untuk B1 0, B0 0 berarti ada di baris pertama. Jadi nanti diisinya di kolom 2 baris pertama di sini. Nah, terus untuk contoh yang kedua, A1 1, A0 0. Nah, untuk barisnya, untuk B-nya sama ya, berarti ada di baris pertama. Nah, kita cari sekarang A1 1, A0 0. Yang mana nih? Nah, ini ya kolom 4. Kita masukin 1. Nah, lanjut lagi contoh yang ketiga nih. A1-nya 1, A0-nya 0. B1-nya 0, B0-nya 1. Kita lihat B1 B0 baris mana nih yang 01 nih? Ada di baris 2 ya. Nah, untuk kolomnya tadi sama seperti yang sebelumnya, 1 0, maka pasti ada di kolom 4. Jadi ada di sini. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kalian udah dapat nih semuanya, semua kondisi logik satunya udah dimasukin ke tabel keymap, kalian kelompokin. Nah, tadi jangan lupa ya, kelompok keymap itu dari polanya itu ada 2 anggota, 4 anggota, 8 anggota, 16 anggota, dan seterusnya. Jadi kalian kelompok-kelompokin. Nanti contoh yang pertama ini ada dua anggota ini ya. Untuk kolom 2, kolom 3, dan baris pertama. Nah, untuk kondisi seperti ini karena kita punya satu baris yang sama, anggotanya di satu baris yang sama, berarti persamaannya sudah pasti memiliki B1 dan B0 not, karena ini 00 ya, jadi B1 not dan B0 not. Nah, untuk kolomnya kalian lihat bit yang sama yang mana dari dua bit ini, A1 dan 0. Kalau dari sini kan bit yang samanya itu A0 ya, 11. Nah, untuk A1-nya itu kan berbeda, 01. Kalau berbeda seperti ini, saling menghabiskan, makanya nanti yang diambilnya yang bitnya sama aja, yaitu 11, yaitu A0. Jadi nanti persamaannya untuk yang ini A0 N B1 not B0 not. Nah, contoh yang kedua, misalnya ini yang 4 ya, 4 anggota nih.
itu ada di baris 3, baris 4, baris kolom 3, kolom 4, dan baris 1, 2 ya. Nah, kita lihat ini baris dulu deh. B1 band 0. Ini yang sama yang mana nih? Bit band 0 kan ya, keadaannya 0. Berarti nanti pasti ada bit B1 ya, maaf, bit B1 kondisinya 0, berarti nanti pasti ada B1 not. Nah, kemudian kita lihat di kolomnya, yang bit yang samanya yang mana? Yang A1 kan, keduanya bitnya 1, berarti nanti persamaan yang kotak ini A1 B1 not. Nah, kemudian yang terakhir ini ada satu anggota lagi ya di bawah. Tuh, ada dua anggota, ada satu kelompok, satu pola lagi dari dua anggota ya. Ini nyambung ke atas ya, kayak snack, tapi yang gak ada temboknya. Jadi kalau nabrak itu ke atas lagi, kalau kayak ke bawah. Jadi nyambung gitu. Nah, ini A0, B1 not, B0 not ini buat yang kotak pink ini nih. Yang tadi A0 nih, 1 1 A0 berarti kan. Terus B1 not, B0 not. Nah, ini 00 ya, B1 0, B0 0. Nah, terus buat yang ini A1 B1 not ini yang kotak, yang 4 anggota, A1 1 B1 not, jadi A1 B1 not. Terus yang terakhir yang ini yang biru ya, garis putus-putus ini yang biru. Nah, ini tuh B0 not, berarti yang samanya kan bit B0, keadaannya 0. Terus A1 A0, jadi nanti A1 A0 B0 not. Nah, ini persamaannya ya dari keymap, hasilnya A0 B1 not B0 not plus A1 B1 not plus A1 A0 B0 not, persamaan untuk Z. Oke, kita lanjut dulu untuk Z. Nah, Z tadi persamaannya ini ya. Nah, kalau dapat persamaannya udah disederhanakan, kalian bisa ubah kalian bisa bentuk rangkaian logikanya dengan gerbang logika ya. Nah, diingat-ingat nih, gerbang logika itu kan ada AND perkalian, ada OR pertambahan. Nah, kalau dilihat dari sini kan ada perkalian pertambahan ya, ada juga NOT atau inverse. Kalian kelompokkan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini ada 2 OR, berarti ada dua penjumlahan ya, yang ini ditambah ini dan hasilnya ditambah lagi dengan ini. Kemudian ada 3N, ini N ya, N0, NB1 not, NB0 not, ada 3N. Nah, kemudian ada juga 4 not, B1 not, B0 not, terus yang di sini B1 not, yang terakhir B0 not. Nah, nanti makanya pasti gerbang logikanya itu terbentuk dari 2 OR, 3N, dan 4 not minimal. Nah, nanti jadi seperti ini. Kenapa di sini pakainya 3, jadinya malah 5 ya gerbang N-nya, karena saya nemunya yang 2. Kalau misalnya ada yang 3 itu bisa jadi 1. Karena kan ini 3 variabel yang di N kan. Sedangkan di sini cuma bisa 2, jadi pertama 2 dulu terus di N kan lagi. Nah, jadinya ada ini ya. 2 OR, 3N, 4 not. Sebenarnya ini yang 4 not bisa dijadiin 2, cuman karena saya lebih memilih untuk setiap persamaannya dibuat masing-masing, jadi ada 4 not, bisa jadi 2. Nah, untuk outputnya seperti ini ya. Bila ditelusuri ini untuk yang ini, kita telusuri yang pertama N ini ya, hasil N ini. Kalau dilihat itu dari N0 di N kan dengan B1 not. Ini gerbang inverse, gerbang not kan ya. Nggak ada titiknya, kelihatan ini, harusnya ada titiknya. Jadi ini hasil N-nya adalah A0 dikali B1 not. Nah, ini ingat-ingat ya, A0 B1 not. Nah, terus di N kan lagi dengan B0 not. B0 not. Makanya nanti A0 B1 not dikali B0 not. Nah, ini hasilnya, ini ke bawah ya. Ada. Oke, lanjut. Nah, kita terus lagi yang ini misalnya nih. Ini A1 di N kan dengan B1 not. Nah, hasilnya jadi A1 B1 not. Nah, terus ke bawahnya sama yang untuk NAND. Nah, hasil masing-masing NAND ini kita OR-kan, kita jumlahkan seperti persamaan Z yang tadi didapat ya. Jadi pertama itu A0 B1 not B0 not di-OR-kan dengan A1 B1 not. Ini hasil persamaan dari yang ini ditambah dengan persamaan yang ini, makanya nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian hasil ini di-OR-kan lagi dengan A1 A0 B0 not, gerbang logika terakhir ini. Maka nanti persamaan Z-nya sama dengan A0 B1 not B0 not plus A1 B1 not
plus A1 A0 B0. Jadi untuk lebih mudah kalian nanti membuat rangkaian logika dari persamaan boolean yang sudah dapat, lebih baik dikelompokkan dulu n-nya ada berapa, or-nya ada berapa, not-nya ada berapa, baru kalian mulai satu-satu. Oke. Nah, saya hanya menjelaskan yang untuk bagian Z. Untuk bagian Y silahkan kalian coba sendiri ya untuk latihannya. Nah, terus terakhir ini ada quotes dari Kang Albert Einstein nih. Everything that exists in your life does so because of two things, something you did or something you didn't do. Jadi jika digital ya. Kalau digital kan ada 1 0 ya. Ya kita anggap aja did itu 1, didn't do itu 0. Jadi menurut Kang Albert Einstein ini segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu itu terjadi karena dua hal. Dua hal itu ya sesuatu yang kamu kerjakan atau sesuatu yang kamu lakukan, atau sesuatu yang tidak kamu kerjakan atau sesuatu yang kamu tidak lakukan. Itu menurut Kang Albert Einstein ini mirip dengan 1 0 digital ya. Oke, saya pikir cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ini kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada miss explain lah. Jadi kesalahan penjelasan ya nanti kalian cari aja sumbernya, nanti saya taruh di kredit. Good luck buat UTS-nya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Ini kreditnya. Kalian bisa cek web-webnya. Jadi saya bikin logic diagram itu di web ini ya, yang tadi logic diagram. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.